Surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 13 berbicara tentang beberapa nikmat Allah kepada manusia. Allah membuka firman-Nya dengan kata yang penuh makna, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ini bukan sekedar nama, tapi cara Allah memperkenalkan dirinya, bahwa hidup ini dibangun di atas kasih sayang-Nya. Bahkan sebelum kita meminta, Allah sudah memberi. Sebelum kita sadar, Allah sudah menyiapkan segalanya. Nikmat terbesar yang sering tidak kita sadari adalah 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran. Ini bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi kemampuan memahami arah hidup. Banyak orang memiliki kecerdasan, tetapi tidak semua memiliki petunjuk. Dan tanpa petunjuk, kecerdasan bisa membawa pada kesesatan. Allah mengingatkan, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarinya berbicara. Dari sini lahir peradaban. Manusia bisa berpikir, berdiskusi, menyampaikan gagasan, bahkan mengubah dunia. Namun di balik kelebihan itu ada tanggung jawab besar. Lisan yang sama bisa menjadi jalan kebaikan atau justru menjadi sebab kehancuran. Maka menjaga ucapan adalah bagian dari menjaga kehidupan. Selanjutnya Allah menegaskan prinsip penting, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan. Dunia ini berdiri di atas keseimbangan dan manusia diperintahkan untuk menjaganya, tidak melampaui batas, tidak berbuat curang, dan tidak menzalimi. Keseimbangan dalam hidup antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban adalah kunci ketenangan. Dan setelah menyebut semua itu, Allah menghadirkan satu pertanyaan yang menggugah jiwa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan ini untuk direnungkan dalam hati. Ketika kita masih diberi hidup, itulah nikmat. Ketika kita masih diberi kesempatan memperbaiki diri, itu juga nikmat. Bahkan ketika kita diuji, itu pun nikmat. Karena di baliknya ada pelajaran dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ubahlah cara pandang kita. Jangan hanya fokus pada apa yang belum kita miliki, tetapi lihatlah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya hidup bukan tentang kekurangan, tetapi tentang nikmat yang sering kita lupakan. Surat Ar-Rahman ayat 14 hingga 25 berbicara tentang asal mula kejadian manusia. Kadang kita lupa, terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa satu hal. Kita ini sebenarnya berasal dari apa? Allah sudah mengingatkan, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Artinya apa? Kita ini asalnya dari tanah. Bukan emas, bukan perak, tetapi tanah. Uniknya, dari tanah itu Allah jadikan manusia yang bisa berpikir, berbicara, hingga membangun peradaban. Maka, kalau hari ini kita punya ilmu, punya jabatan, dan punya harta, jangan lupa semua itu dititipkan kepada sesuatu yang asalnya cuma tanah. Maka lucu kalau manusia sombong. Tanah liat yang dijadikan tembikar itu tidak langsung jadi. Dia harus diproses, dibentuk, ditekan, bahkan dibakar. Baru kemudian jadi kuat dan indah. Begitu pula manusia. Hidup ini kadang panas, kadang sempit, kadang ditekan masalah. Tapi justru disitulah Allah sedang membentuk kita. Kalau tidak ada ujian, mungkin kita masih rapuh seperti tanah yang belum dibakar. Jadi jangan pernah buru-buru mengeluh. Bisa jadi itu proses menuju kekuatan. Kemudian Allah mengingatkan dengan suatu pertanyaan yang berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Coba kita renungkan. Kita diberi tubuh, diberi akal, diberi kesempatan hidup. Masih kurang apa? Bahkan alam pun diatur dengan sempurna. Matahari terbit,
bulan beredar, laut asin, dan yang tawar tidak pernah bercampur. Semuanya rapi, semuanya teratur. Tapi manusia kadang hatinya yang tidak teratur. Masalah terbesar kita adalah kurangnya sadar. Kita sering melihat apa yang belum kita miliki tapi lupa apa yang sudah Allah beri. Padahal kalau kita mau jujur, setiap hidup ini adalah nikmat. Maka hari ini kita bisa belajar suatu hal yang sangat sederhana. Jangan pernah sombong karena kita berasal dari tanah. Jangan pernah putus asa karena tanah bisa dibentuk jadi sesuatu yang sangat indah, asalkan sabar dan menerima proses. Dan jangan lupa bersyukur karena semua yang kita punya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang tidak mendustakan nikmatnya. Surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 30 berbicara tentang segala sesuatu selain Allah akan binasa. Allah sudah mengingatkan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini akan binasa. Coba kita berhenti sejenak, tarik nafas, semuanya tanpa kecuali. Yang muda akan tua, yang sehat bisa sakit, yang kaya bisa hilang hartanya, yang kita sayangi suatu saat akan berpisah, dan yang lebih dalam lagi kita sendiri juga akan pergi. Kadang kita hidup seolah-olah dunia ini selamanya milik kita. Kita sibuk mengejar, sibuk membandingkan, dan sibuk mengumpulkan sampai lupa bahwa semuanya ini hanyalah sementara. Allah melanjutkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Artinya apa? Yang kita pegang selama ini bisa lepas dan yang kita banggakan bisa hilang, tapi yang bersama Allah tidak akan pernah sia-sia. Makanya orang yang cerdas bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling bisa menempatkan hartanya. Kadang sering kali kita selalu berlebihan ya karena kehilangan dunia. Padahal dunia itu memang diciptakan untuk ditinggalkan. Yang lebih aneh lagi, kita jarang sedih ketika jauh dari Allah, padahal itu ada kehilangan yang sebenarnya. Allah mengingatkan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Maka pertanyaannya adalah, kalau semua akan hilang ketika kita sibuk mengumpulkan apa? Apa yang kita kejar? Apakah itu akan mengikuti kita ke dalam kubur? Atau justru kitalah yang akan meninggalkan itu semuanya? Maka kematian itu bukan sesuatu yang akhir, tapi pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Justru kalau tidak ada kematian, dunia ini akan penuh, akan sesak, dan tidak ada tempat untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah sudah mengingatkan setiap waktu Allah dalam kesibukannya, alias Allah lah yang mengatur semua makhluknya. Hari ini kita sempit, besok bisa Allah lapangkan, karena Allah setiap saat mengampuni, menolong, dan mengubah keadaan. Jadi jangan pernah berputus asa. Selama kita masih hidup, pintu Allah masih terbuka. Penutupnya sederhana, jangan terlalu mencintai dunia. Surat Ar-Rahman ayat 31 hingga 36 berbicara tentang ancaman Allah terhadap perbuatan durhaka. Ada satu ayat yang kalau kita dengar sebenarnya bikin hati kita deg-degan. Sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalan. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada kalian, wahai jin dan manusia. Kalau manusia merasa bebas hidup di dunia, silakan. Tapi nanti akan ada waktunya Allah menghadapi kita satu persatu. Bayangkan hari itu tidak ada yang terlewat, tidak ada yang bisa sembunyi, dan tidak ada yang bisa pura-pura lupa. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Selama ini kita mungkin bisa menghindar dari manusia, bisa menghindar dari hukum, bisa menyembunyikan kesalahan. Tapi dari Allah tidak mungkin.
Makanya Allah lanjutkan dengan tantangan, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Mau lari kemana? Memang sekarang manusia bisa terbang tinggi, bisa keluar angkasa, teknologi canggih yang luar biasa, tapi tetap tidak akan bisa lari dari takdir Allah, tidak bisa lari dari kematian, tidak bisa lari dari hisab. Karena Allah tutup ayatnya dengan sangat tegas, la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa kecuali dengan kekuatan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sehebat apapun manusia, ia tetaplah makhluk, ia tetaplah hamba Allah. Maka kadang kita merasa aman, padahal itu bukan karena kita kuat, tapi karena Allah masih memberikan kesempatan. Dan justru itu adalah nikmat yang sering tidak kita sadari. Makanya Allah ulangi lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Termasuk nikmat apa? Nikmat diberi waktu, nikmat belum dihukum, nikmat masih bisa taubat, karena nantinya pasti azab itu akan datang. Yursalu alaikuma syuwadhum min nar, akan dikirim kepada kalian nyala api, dan disitulah tidak ada lagi yang bisa menolong. Jadi sebenarnya hidup ini sangat sederhana, karena kita masih pada fase diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Surat Ar-Rahman ayat 37 hingga 45 berbicara tentang gambaran hari kiamat. Ada satu gambaran dari Al-Quran yang sangat dahsyat, seperti kita diajak melihat langsung. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka apabila langit terbelah lalu menjadi merah seperti bunga mawar, seperti minyak yang mengkilap. Bayangkan langit yang selama ini kita lihat kokoh, tenang, dan luas, tiba-tiba terbelah, hancur, dan berubah warnanya. Selama ini kita hidup di dunia yang terasa stabil, matahari terbit, siang malam berganti, semuanya terasa aman. Tapi Allah ingin mengingatkan, semua ini bukan selamanya. Akan ada satu hari di mana aturan alam dihancurkan, langit pecah, bintang berjatuhan, dan manusia tidak lagi punya tempat untuk merasa aman. Dan pada hari itu, fayaumaidzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Kenapa? Karena sudah terlihat, wajahnya sudah berbicara, keadaannya sudah menjelaskan. Orang yang selama ini berbuat dosa akan tampak dari wajahnya, takut, gelap, dan penuh penyesalan. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang berdosa dikenali dari tanda-tandanya. Di dunia kita bisa menutup-nutupi, bisa terlihat baik di luar, tapi menyimpan dosa di dalam. Namun di akhirat tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya akan terbuka tanpa kita perlu bicara. Lalu Allah gambarkan keadaan yang sangat berat. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Dulu dianggap cerita, dulu dianggap tidak nyata, sekarang benar-benar di depan mata. Dan mereka berputar antara api dan air yang mendidih, tidak ada waktu jeda. Ayat-ayat ini bukan untuk menakut-nakuti tanpa tujuan. Inilah bentuk kasih sayang Allah, karena Allah memberitahu kita dari sekarang agar kita tidak sampai ke sana. Makanya Allah ulang terus, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Termasuk nikmat apa? Ada nikmat yang sudah diperingatkan, nikmat masih diberi waktu, dan nikmat
agar kita bisa berubah. Surat Ar-Rahman ayat 46 hingga 61 berbicara tentang ganjaran bagi orang yang bertakwa. Setelah Allah menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhannya disediakan 2 surga. Ternyata di balik rasa takut kepada Allah ada kemuliaan. Takut kepada Allah itu bukan takut seperti takutnya kepada makhluk. Bukan membuat kita lari, tetapi membuat kita kembali. Saat kita hadir dan akan berbuat dosa, hati kita berbisik, Allah Maha melihat. Kemudian kita berhenti. Itulah yang disebut takut kepada Allah. Dan ternyata itu mahal di sisinya. Allah tidak balas dengan 1 tetapi 2 surga sekaligus. Kenapa 2? Karena ada kebahagiaan lahir dan batin, ada nikmat fisik dan ada nikmat hati. Bahkan yang paling besar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan surga itu dengan begitu indah. Zawata afnan. Surga itu penuh dengan pohonan yang rindang. Bayangkan rasa panas, mendapatkan keteduhan, kenyamanan dan menenangkan. Fihi ma 'ainani tajriyan. Di dalamnya ada 2 mata air yang mengalir. Airnya bukan sekedar air biasa, tetapi mengalir sesuai dengan keinginan kita. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Di dalamnya ada segala buah yang berpasang-pasangan. Rasanya bukan 1 rasa, tetapi berbagai macam kenikmatan. Dan yang paling indah adalah wajanal jannataini dan buah-buahannya dekat. Sehingga kita tidak perlu susah, tidak perlu naik, tinggal ambil langsung dapat. Ini semuanya untuk siapa? Untuk orang yang menahan diri di dunia, yang mungkin di dunia harus menahan pandangan, harus menahan amarah, harus menahan keinginan, harus mengekang hawa nafsunya. Tapi di akhirat Allah ganti dengan kenikmatan tanpa batas. Dan Allah tutup dengan 1 kalimat yang sangat dalam, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 62 hingga 78 berbicara tentang tambahan ganjaran bagi orang mukmin pada hari kiamat. Setelah Allah menjelaskan 2 surga untuk orang-orang yang sangat dekat dengannya, Allah melanjutkan dengan firman-Nya, wa min dunihima jannatan. Dan selain 2 surga itu ada lagi 2 surga lainnya. Artinya apa? Allah itu bukan hanya memberi untuk yang terbaik saja, tetapi juga memberi untuk kita yang mungkin masih banyak kurangnya. Ada levelnya, ada tingkatannya, tapi semuanya tetap surga. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita merasa, saya belum pantas jadi orang yang terbaik, ibadah saya masih bolong, dosa saya masih banyak. Tapi ayat ini memberikan harapan kalau belum sampai derajat tertinggi, masih ada pintu yang lainnya. Yang penting tetap beriman, tetap berusaha. Kemudian Allah juga menyiapkan surga dengan gambaran mudahammatan, 2 surga yang hijaunya pekat. Bayangkan hijaunya bukan hijau biasa yang menyejukkan mata dan menenangkan hati. Di dalamnya fihi ma 'ainani nadhakhatan. Di dalamnya ada mata air yang memancar. Airnya bukan hanya mengalir tetapi memancar, terasa hidup dan segar. Kemudian Allah juga menyebutkan fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalamnya ada buah-buahan, ada kurma dan ada delima. Jadi ini bukan sekedar makanan, ini bukan sekedar buah-buahan, tetapi sebuah kenikmatan, kesehatan dan keberkahan. Dan yang paling menarik adalah
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Jadi seakan berkali-kali Allah berkata, apalagi yang kurang, apalagi yang membuatmu ragu, apalagi yang membuatmu masih jauh dariku. Padahal nikmat dunia sudah banyak yang sudah diberikan, nikmat akhirat sudah dijanjikan. Lalu apalagi yang akan kita tunggu? Maka surga itu bukan hanya untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang yang mau kembali, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang jatuh kemudian dia bangkit, untuk orang yang salah kemudian dia bertaubat. Maka di dalam surat Ar-Rahman ini Allah menutupnya dengan ayat Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci atas nama Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Semua ini bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah itu maha pemurah.